Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan dan santriwati. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kajian Kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab hal. Sebelumnya kita telah membahas hal yang dibentuk dari jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari'. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Langsung saja, mari kita baca baitnya bersama-sama. Saja mari kita baca buatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazatu wawin sareng ari jumlah hal anu ngagaduhan wawu inwi eta kedah nganiatan anjeun ba'daha dina sabadana itu wau mubtadan kana mubtada ij'alanna sareng kedah ngajadikeun nya-nyaan anjeun al mudhari'a kana fi'il mudhari' lahu pikeun itu mubtada musnadan kana jadi khobar musnadan kana jadi khobar. Silakan baca bersama-sama. Kemarin telah menjelaskan jumlah fi'liyah fi'il mudhari' atau jumlah yang dibentuk dari fi'il mudhari' yang tidak memakai wawu, tarkibannya langsung jadi hal. Contohnya kemarin ja'a jaidun sok ja'a geus datang sa jaidun ki jaid yadhaku bari nasri itu jaid. Jadi kemarin telah menjelaskan ja'a jaidun terus yadhaku pil naon make wawu teu, lamun teu make wawu berarti langsung jadi hal. Kumaha cenah? Apabila tidak memakai wawu sok. Apabila tidak memakai wawu. Fi'il mudhari' langsung jadi hal. Fi'il mudhari' setelah sohibul hal
Fi'il mudhari yang tanpa wawu. Fi'il mudhari tarkibannya jadi hal. Di dalam fi'il mudhari harus ada domir yang kembali kepada sohibul hal. Ja'a Zaidun yadhaku, telah datang Zaid sambil tertawa. Udah dijelaskan kemarin. Sekarang wadatu wawin dan jumlah fi'il mudhari sok yang dimulai dengan wawu tah. Contohnya ja'a Zaidun wa yadhaku, inwi kudu nganiatan anjeun ba'da dina sanggeus wawu mubtadaan kana mubtada. Maksudnya fi'il mudhari yang dimulai dengan wawu setelah wawu harus diniatkan ada mubtada. Mubtadanya domir munfasil yang kembali yang menjadi sohibul hal. Apabila fi'il mudhari memakai wawu setelah wawu harus diniatan menyimpan mubtada. Domir munfasil marfu yang kembali kepada sohibul hal. Ja'a Zaidun wa ja'a Zaidun wa huwa ja'a Zaidun wa huwa lahul mudhari aj'alana musnada. Lahul mudhari aj'alana musnada harus menjadikan kamu fi'il mudhari'nya harus jadi khobar dari mubtada. Ja'a Zaidun wa yadhaku. Kalau didohirkan ja'a Zaidun wa huwa yadhaku, huwa jadi mubtada, yadhaku jadi khobar huwa. Kesimpulannya fi'il mudhari yang jadi jumlah haliyah yang dimulai dengan wawu setelah wawu harus diniatan ada mubtada. Fi'il mudhari'nya dijadikan khobar mubtada. Ja'a Zaidun wa yadhaku, asalnya ja'a Zaidun wa huwa yadhaku. Jumlah fi'il mudhari
yang dimulai dengan wawu, setelah wawu harus diniatan ada mubtada, domir munfasil maharofa yang kembali kepada sohibul hal. Fi'il mudhari'nya harus dijadikan khobar mubtada dari huwa. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahali nasbin halun. Sok cakadam simpulkan ayo. Kesimpulan dari bait wadatu wawin ba'dahan bi mubtadan lahul mudhari aj'alanna musnadan. Ini menjelaskan bahwa hal yang terbentuk dari jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari musbat itu dan sebelumnya ada waw haliyah, maka harus meniatkan setelah waw haliyah pada mubtada, ya, meniatkan mubtada setelah waw haliyah, dan fi'il mudhari tersebut menjadi khobar dari mubtada yang tadi diniatkan. Nah, karena kan sebelumnya fi'il mudhari, ya, yang menjadi hal, fi'il mudhari musbat yang menjadi hal itu tidak boleh ada waw haliyah, khalat minal wawi. Nah, sekarang bagaimana kalau sebelumnya ada waw haliyah, maka setelah wawunya itu harus diniatkan mubtada dan fi'il mudhari tersebut menjadi khobar dari mubtada yang tadi diniatkan. Contohnya jaa zaidun yadhak wa huwa jaa zaidun wa yadhaku. Nah, jika terjadi contoh tersebut maka harus diniatkan mubtada. Takdirnya menjadi jaa zaidun wa huwa yadhaku. Nah, huwa tersebut adalah mubtada yang diniatkan, ya. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi khobar dari lafaz huwa. Nah, sejumlahan dari mubtada dan khobar memiliki mahal i'rab nasab karena menjadi hal dari lafaz zaidun, ya, jaa zaidun wa huwa yadhaku. Jadi seolah-olah jumlahnya jumlah ismiyah, ya, gitu. Mungkin itu kesimpulan dari bait yang barusan, bahwa jika hal terbentuk dari jumlah fi'liyah, ya, mudhari'iyah yang musbat dan sebelumnya ada waw haliyah, maka harus meniatkan setelah waw haliyahnya kepada mubtada dan fi'il mudhari'nya menjadi khobar dari mubtada yang diniatkan tadi. Mungkin itu kesimpulan. Sudah cukup. Bab tamyiz, bukan bab tamyiz. Lanjut kepada bab tamyiz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamyizu hari ieu eta bab kang memertelakeun tamyiz. Ismun hari tamyiz eta isim bimakna min tetap itu ismun kalawan ngandung makna min. Mubinun tur anu ngajelaskeun itu isim. Nakiratun tur anu nakiroh itu isim. Yunsobu dinasobkeun itu isim. Tamyizan marina jadi tamyiz bima ku perkara qad fassaro parantos ngajelaskeun
Kana itu ma kasyibrin ardon ari contona eta tetep sapertoskeun lapat syibrin ardon syibrun sajengkal naonana ardon bumina waqafi zinburon sareng sapertoskeun lafat kofi zunburon kofi zun sakarung naonana buron beasna wamana waini asalan watamron sareng sapertoskeun manawaini asalan watamron manawani 2 kilo naonana asalan maduna watamron sareng kormana silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bab baru at-tamiju ari eta bab buat mertelakeun tamij. Tamij itu adalah termasuk mansubatul asma, isim yang dinasabkan. Dan tamij itu termasuk padlah. Padlah itu artinya bukan umdah. Jadi tamij itu termasuk mansubatul asma, isim yang dinasabkan. Yang kedua, tamij itu termasuk padlah. Padlah itu artinya bukan umdah. Definisi tamyiz menurut Alfiyah ismun bimakna min. Isim yang mengandung makna min. Contohnya hada sok sibrun hada ari ieu sibrun eta sajengkal naonana ardon bumina talapad ardon teh isi ardon isi bukan bagaimana irobnya ardon itu mengandung min sajengkal naonana ardon tanahna atau bumina asalna hada sibrun min ardin kuma mengandung mana minnya disimpan. Kalau dorob mah menyimpan mana pi sumtu yaumal jumati puasa pada hari sumtu yaumal homisi sumtu pi yaumil homisi. Kalau dorob penyimpan mana apa pi yaumal homisi itu asalnya pi yaumil homisi. Kalau tamyiz mah hada sibrun ini sejengkal. Sejengkal itu apanya? Ardon buminya asalnya hada sibrun min ardin. Di tamyiz itu adalah isim yang menyimpan makna min apa? Kalau dorob menyimpan mana pi sumtu yaumal homisi sumtu pi yaumil homisi. Hada sibrun ardon hada sibrun min ardin. Sudah. Yang kedua tamyiz itu nakirotun isim nakiro. Tamyiz adalah sok tamyiz adalah
Isim yang menyimpan makna min. Yang nakiroh. Mubinun yang menjelaskan. Menjelaskan mubinun yang menjelaskan kalimat sebelumnya atau mumayadnya. Coba hada sibrun sok. Ardon. Mana tamyiz? Ardon teh ngajelaskeun naon? Sibrun. Ari sibrun teh sanaon? Sajengkal. Ena lamun kalimat kieu hada sibrun sok. Ini adalah sejengkal. Jelas tidak? Dijelaskan oleh apa? Oleh tamyiz. Hada sibrun min abrol. Hada sibrun min ardin apa? Tamyiz adalah isim yang menyimpan makna min. Isim nakiroh yang menyimpan makna min, yang menjelaskan kalimat sebelumnya yang samar atau mumayyaj. Hada sibrun. Ini adalah sejengkal. Jelas belum? Iya sejengkal. Hada sibrun ini sejengkal. Jelas belum? Naonana sejengkal teh ardona apa? Naon ardon teh? Ardon teh jadi naon? Jadi tamyiz. Tamyiz adalah sok yang mengandung makna min. Isim nakiroh yang menyimpan makna min, yang menjelaskan kalimat sebelumnya atau mumayyadnya. Hada sibrun ardon. Ini adalah sejengkal tanah. Asalnya hada sibrun min ardin. Tamyiz adalah isim nakiroh yang mengandung makna min, yang menjelaskan kalimat sebelumnya yang samar atau mumayyadnya. Tamyiz adalah isim nakiroh yang menyimpan makna min, yang menjelaskan kalimat sebelumnya yang samar atau mubham, atau tamyiz menjelaskan mumayyadnya. Barisnya tamyiz harus dinasabkan. Yunsobu tamyizan. Tamyiz itu dinasabkan. Bima oleh isim. Qad fasarohu. Yang menjelaskan tamyiz kepada isim. Tamyiz adalah isim nakiroh yang menyimpan makna min, yang menjelaskan kalimat sebelumnya, dinasabkan oleh amil isim
yang dijelaskan oleh tamyiz. Hada sibrun ardon. Mana tamyiz? Bagaimana irobnya? Dinasabkan oleh apa? Oleh isim sok. Yang dijelaskan oleh tamyiz. Lapad ardon dinasabkan oleh lapad sibrun. Definisi tamyiz. Tamyiz adalah isim. Tamyiz adalah isim nakiroh yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Tamyiz dinasabkan oleh isim yang dijelaskan oleh tamyiz. Tamyiz itu dinasabkan oleh mumayyadnya. Jelas gak? Tamyiz adalah isim nakiroh yang menyimpan makna min, yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Tamyiz dinasabkan oleh isim yang dijelaskan oleh tamyiz. Hada sibrun ardon. Lapad ardon irobnya nasab jadi tamyiz dinasabkan oleh mumayyadnya lapad sibrun. Kesimpulannya yang dimaksud tamyiz ismu nakiratun, isim nakiroh bimakna min, yang mengandung, yang menyimpan makna min, mubinun, yang menjelaskan kalimat sebelumnya, atau mumayyadnya. Yunsobu tamyizan bima qad pasaro, oleh isim yang dijelaskan oleh tamyiz. Sok yang Adam simpulkan. Untuk bait yang pertama dari bab tamyiz, ya. Sebelumnya tamyiz itu adalah tadi Pak ya menjelaskan termasuk kepada mansubatul asma, dan tamyiz itu hukumnya fadlah, ya, sama seperti hal fadlah, tidak umdah, ya. Kemudian dari bait yang pertama ini menjelaskan pengertian atau definisi dari tamyiz. Ismun bima namin mubinun nakiroh yunsobu tamyizan bima qad fasaroh. Bahwa tamyiz itu adalah isim nakiroh yang memiliki makna min dan dinasobkan oleh kalimah yang dijelaskan oleh tamyiz tersebut. Nah itu isim, itu adalah tamyiz, ya. Isim nakiroh yang memiliki makna haraf jarmin menjelaskan kepada kalimat sebelumnya, ya. Jadi tamyiz itu fungsinya itu untuk menjelaskan hal-hal yang atau menjelaskan zat-zat yang samar, seperti yang dalam Zulmiyah, ya. Menjelaskan kepada zat-zat yang samar atau kalimat-kalimat sebelumnya berupa zat yang samar. Dan irobnya dinasobkan, ya,
tamyiz itu adalah isim yang i'rabnya dinasobkan, menjelaskan dinasobkan oleh perkara atau kalimah yang dijelaskan oleh tamyiz tersebut. Contohnya langsung pada bait yang kedua, itu menjelaskan tentang contoh tamyiz. Kasyibrin ardon, contohnya seperti shibrun ardon, hadza shibrun ardon, dan kofizun burron, ya, contohnya hadza kofizun burron. Contoh lain, manawaini asalan wa tamron. Jadi begini, jadi yang samar itu parameternya ada 3. Satu ukuran itu sejengkal, semeter, apalagi 10 meter, 1.000.000 meter, itu namanya ukuran. Hada sibrun ardon, ini adalah sejengkal tanah, itu artinya ukuran. Yang kedua itu takaran, takaran itu apa bahasa Indonesianya? Takaran. Yang kedua contohnya kopi jun buron, hada kopi jun buron, ini adalah sekarung. Sekarung itu ditakar sekarung, ini adalah sekarung setrek misalnya teh. Yang kedua ukuran. Jadi yang samar itu satu ukuran, yang kedua takaran, yang ketiga timbangan. Wa manawaini asalan 2 kilo. 2 kilo asalan itu apanya? Asal itu madu. Jadi itu ditimbang, itu beratnya itu ada 2 kilo. Jadi dalam masalah tamyiz itu ada yang mubham itu apa? Ada ukurannya. Contoh ukuran hada ada sibrun ardon, itu ukuran. Yang kedua takaran. Contohnya kopi jubirin, kopi jun itu sekarung. Kopi jun, ini adalah sekarung. Yang sekarung itu buron. Buron itu gandum. Itu apanya? Takarannya. Jadi tamyiz itu yang samar itu ada 3. Ada apanya? Ukurannya. Contohnya sibru. Ada takarannya kopi jun buron, kopi jun buron. Yang ketiga apanya? Timbangannya. Manawaini sok. Ro'aitu manawaini. Ro'aitu saya melihat. Manawaini 2 kilo. Naonana asalan. Maduna. Watamaron sareng kormakna. Jadi tamyiz itu menjelaskan ukuran menjelaskan takaran, menjelaskan timbangan, menjelaskan ukuran. Hada sibrun ardon, menjelaskan takaran. Hada kopi jun buron, menjelaskan timbangannya. Ro'aitu manawaini asalan watamaron. Sok bait kedua jangan Adam simpulkan contohnya. Untuk bait yang kedua menjelaskan bahwa yang dijelaskan oleh tamyiz itu sesuatu yang samar. Nah, sesuatu yang samar itu bisa berupa ukuran, sebagaimana dalam contoh shibrin ardon. Hadza shibrun ardon, itu menunjukkan kepada ukuran. Kemudian selain dari ukuran ada takaran, ya, seperti dalam contoh kofi zun burron. Hadza kofi zun burron, 1 karung beras, ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir ada dalam bait wa manawaini asalan wa tamron, menjelaskan itu
menunjukkan bahwa yang dijelaskan oleh tamyiz selain dari ukuran dan takaran, ada pula ya yang berupa timbangan, ya, hal yang samar dari timbangan. Manawaini asalan wa tamron. Contoh misalkan roa itu manawaini asalan wa tamron. Saya melihat 2 kilo madu dan kurma. Nah, itu timbangan. Jadi kesimpulan dari 2 bait yang pertama dari bab hal ini adalah bahwa dari bab tamyiz ini adalah bahwa tamyiz adalah isim nakiro yang mengandung makna min dan menjelaskan kepada kalimat sebelumnya, dan tamyiz ini dinasob, barisnya itu nasob, ya, dinasobkan oleh kalimat yang dijelaskan oleh tamyiz atau disebut mumayyaz. Nah, menjelaskannya itu dalam hal satu ukuran, yang kedua takaran, yang ketiga timbangan. Mungkin itu kesimpulan dari 2 bait. Dan ada catatan nanti dilanjutkan oleh bait yang lain, ya, bahwa tamyiz itu sementara dinasabkan oleh isim, tapi ada debatable para ulama, ada yang berpendapat, sebab ada di dalam mujmalnya, ada mujmal itu sebenarnya termasuk usul fikih atau mantek, ada mujmal hakiki, ada mujmal nisbi. Jadi kalau menjelaskan mujmal itu agak repot sebenarnya karena belum paham tentang usul fikih atau ilmu balaghah. Tidak ada mujmal hakiki. Kalau mujmal hakiki dinasabkan oleh yang jadi amilnya itu isim, tapi ada juga nanti dinasabkan oleh fi'il. Pan misalnya hada sibrun ardon. Lapad ardon itu dinasabkan oleh sibrun, amilnya sibrun, mumayyadnya. Tapi kalau toba jaidu nafsan, nanti bait berikutnya ada itu. Di sementara tamyiz itu dinasabkan oleh kalimat yang dijelaskan oleh tamyiz atau mumayyad. Jadi yang menasabkannya mumayyad. Di dalam berikutnya ada yang berpendapat tamyiz itu dinasabkan oleh fi'il. Nanti dalam bait berikutnya, ini sementara aja. Jadi yang disebut tamyiz itu tadi pan yunsabu tamyizan bima qad pasaroh. Tamyiz itu dinasabkan oleh kalimat yang dijelaskan oleh tamyiz. Jadi tamyiz itu dinasabkan oleh apa? Oleh mumayyad. Apa? Di dalam kalimat yang mujmal hakiki. Ini mujmal apa? Hakiki. Nanti dijelaskan berikutnya. Jadi kalau ke sana agak repot nih ini ukurannya, sebab bukan alfiah lagi. Kalau sudah berkata mujmal, mujmal hakiki, mujmal nisbi, jadi itu akan lebih jauh lagi, akan menyulitkan lah. Pokoknya ini menjelaskan retelek dalam bait. Ismun nakiratun mubinun. Tamyiz adalah isim nakiroh yang menjelaskan kalimat sebelumnya atau mumayyad, dijabarkan oleh kalimat yang dijelaskan oleh tamyiz atau mumayyadnya. Ini penjelasan basic, belum penjelasan kepada intermediate. Jadi penjelasan yang sangat dasar, maksud baitnya aja, belum dikembangkan di dalam syarahnya. Sebab kalau sudah menjelaskan kepada mujmal hakiki, mujmal nisbi, itu dinasabkannya bukan dengan isimnya lagi, dinasabkan oleh fi'il. Nanti ada di dalam berikutnya, ada oleh fa'il fil makna, maf'ul fil makna, ada lagi tamyiz adad nanti berikutnya. Ini baru mukadimah aja, baru menjelaskan alfiah hanya maksud baitnya aja, letter bait saja. Sebab kalau alfiah ada kuat kait dengan ilmu mantek, dengan ilmu usul fikih, ilmu johar maknun. Saya agak malas karena dasarnya yang ngaji ini baru alfiah saja. Nanti kalau sudah ngaji johar maknun, penjelasannya akan lebih panjang lagi, akan menjelaskan tentang bagaimana mujmal hakiki dan mujmal nisbi. Ini baru mujmal hakiki aja. Mujmal itu secara umum, secara global. Kalau berbicara global, ada nanti tafsil. Mata saya dilewat bab hal 2 bait, nanti jelaskan hal itu setelah selesai tamyiz sebelum harap jar.
satu bed nanti jangan itu, mohon maaf ini. Jadi sebenarnya hal juga belum selesai, ada 2 bed lagi. Nanti setelah tamyiz akan menjelaskan 2 bed hal, karena 1 bed itu harus dijelaskan oleh 10 bed itu, 10 bed sebelumnya dan setelahnya, dan ada kaitannya dengan bab mubtada khobar sebelumnya. Jadi alfiah itu satu sistem, itu sulitnya. Jadi mohon maaf adik-adik. Jadi masalah tamyiz tidak dijelaskan secara lepas, dibatasi dengan tamyiz itu amilnya dinasabkan oleh mumayyadnya atau oleh kalimah yang dijelaskan oleh tamyiz. Itu mohon maaf penjelasannya tidak tuntas. Sebab kalau dituntaskan adik-adik sekalian dasarnya baru jurumiyah, terus imriti, terus alfiah, akan menyulitkan itu. Kalau tamyiz dinasabkan amilnya oleh fiilnya. Ini sementara aja bagaimana terlak bahwa tamyiz itu dinasabkan oleh isim atau mumayyadnya. Sudah jangan Adam. Sok. Nah, mungkin itu tambahan dari Pak Yai ya. Jadi untuk sementara bahwa tamyiz itu dinasabkan oleh kalimat yang dijelaskan oleh tamyiz tersebut atau disebut mumayyadnya. Nah itu kesimpulannya ya. Insya Allah nanti dilanjutkan bagaimana tamyiz dinasabkan oleh amil fiilnya. Sudah cukup yang tutup Pak. Nah, mungkin dicukupkan kajian pagi ini ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha anta astaghfiruka tubu ila walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.